Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head. Langsung saja saya kembali kepada Prof. Trubus. Jadi sebelum jeda, saya menanyakan soal bagaimana wacana WFH. Ini yang kemudian diragukan banyak masyarakat adalah ketika WFH terjadi di Jumat, maka dianggap tidak efektif, maka dianggap bisa jadi orang jangan-jangan ke tempat wisata nyambung dengan weekend, Prof. Apa yang bisa analisa? Iya, pertama bahwa WFH ini bukan barang baru sebenarnya di Indonesia karena kita masa pandemi COVID kan sudah ngalami. Betul. Cuman persoalannya ketika kemudian diterapkan dalam konteks ini apa efisiensi penghematan lah katakanlah seperti itu. Nah ini publik memang banyak mengkritisi, artinya ada resistensi publik juga. Bagaimana kemudian ada yang mengatakan bekerja 4 hari. Padahal bekerja itu sebenarnya kan 5 hari, ya. Yang 1 hari ada di ini. Tidak di kantor. Tidak di kantor kan intinya seperti itu, tetap 5 hari. Cuman kan kemudian pemerintah menyampaikannya soal ini kerja jadi 4 hari seperti di Filipina misalnya seperti itu. Ini kan persepsi publik mengatakan bahwa ada tambahan libur lagi. Nah kalau libur berarti nanti sektor swasta yang kelenger. Karena apa? Dia harus bayar lembur karena libur ini karyawannya minta itu satu. Yang kedua tentu kemudian persoalannya akan lebih rumit lagi manakala kemudian karyawannya curiga. Curiga kenapa? Karena dia dikaitkan dengan produktivitas. Nah, ketika produktivitasnya nggak memenuhi karena WFH karena apa itu, kemudian dia ngeri-ngeri sedapnya kalau di PHK. Ini kan jadi hal-hal yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Tetapi memang gini, persoalan WFH ini tidak semua sektor bisa di-WFH-kan. Untuk tingkat pusat itu tidak semuanya. Karena kementerian itu secara kebijakan ada 2. Ada kementerian sifatnya teknis, itu artinya kementerian dia pelayanan langsung kepada publik. Betul. Tadi ada kementerian yang tidak berkaitan langsung teknis. Misalnya ada Bappenas, ada Menpan RB, ada Badan Kepegawaian Negara yang nggak urusan dengan masyarakat langsung. Nah, ini yang harusnya dibuat satu rumusan yang jelas bagaimana kemudian itu pelayanan publiknya tetap berjalan bagi yang kementerian teknis. Jadi siapa saja dan batasannya, Prof. Iya, batasnya clear itu di situ. Kemudian juga harus dipertimbangkan juga sebenarnya apakah dengan bekerja tetap 5 hari hanya dimasuk menjadi 4 ini juga memberikan nilai yang signifikan. Karena pemerintah asumsinya sampai 20%, itu bisa sampai 20%, artinya ada save yang bisa di ini. Tapi apa nggak terlalu besar itu menurut saya, karena kan ada sektor-sektor memang dia mau nyangkut ke swasta ini repotnya kan. Swasta katanya swasta juga ikut WFH, tapi persoalannya swasta tak mudah karena swasta itu dihadapkan oleh itu tadi cash flow-nya itu ya kan, kebijakan internal dari perusahaan itu. Apalagi himbauan itu iya, kemudian himbauan mesti nggak akan istilahnya tanda petik efektif lah gitu. Nah kemudian kalau untuk ASN tentu ini pertimbangannya yang daerah lebih rumit lagi karena daerah itu selalu dihadapkan oleh kondisi di mana kepentingan daerah yang sifatnya teknis memang langsung masyarakat tetap meminta langsung pelayanannya. Meskipun sekarang ada SPBE, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanannya semua pakai digital. Tetapi kan persoalannya masyarakat di daerah nggak semuanya paham digital. Nah literasinya juga minim. Nah ini yang jadi problem kan. Jangan di sana di Jakarta aja banyak mengeluh pakai jak ini akhirnya nggak nyampe, nggak ada tindak lanjut kan masyarakat juga merasa ini. Nah ini hal-hal yang memang perlu dikritisi dalam arti bahwa WFH bagus dalam arti untuk mengantisipasi kemungkinan. Tetapi bagaimana agar ini bisa diterima oleh publik dan publik patuh terhadap kebijakan ditetapkan. Ini yang perlu ada satu namanya itu kampanye publik. Kemudian ada lagi komunikasi publik, ada informasi yang terakhir edukasi publik. Itu yang paling penting karena masyarakat patuh, paham, ngerti, patuh. Kalau tidak paham, mengerti, patuh. Dunia usaha seperti apa Pak Sarman? Ini masih keraguan atau hal yang sama nggak dengan masyarakat melihatnya? Yang pertama bahwa ya kami memang kalau sampai dengan WFA dan itu pertimbangan pemerintah kami akan taat dengan hal itu. Tapi yang pertama ini kan kebijakan sedang disusun. Kami berharap supaya kami dari Apindo itu bisa dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan supaya tidak terjadi hubungan industrial yang tidak baik. Contoh misalnya kayak tadi narasi pemerintah menyatakan mengurangi hari kerja, jangan. 5 hari kerja tetap. Tapi ada sebagian dari rumah, ada sebagian dari kantor. Supaya produktivitas ini jangan sampai mengganggu. Karena bagi kami walaupun mereka bekerja di rumah, harus taat betul. Bahwa mereka kerja di rumah, jam kerja juga taat, kemudian sampai dengan hari kerja. Itu. Kemudian dampak daripada WFH ini juga harus juga diedukasi oleh pemerintah, diintervensi oleh pemerintah. Pertama begini, di satu sisi kemungkinan ya dengan hitungan 20% mungkin saja bisa tercapai dari sisi BBM. Tapi dampak daya beli masyarakat ketika nanti work from home kita lakukan, sektor transportasi tertekan.
penumpang ojol tidak ada, transportasi umum tidak ada, Oke. pasti kan tertekan. Yang kedua, berbagai UMKM kita yang ada di gedung-gedung perkantoran, kementerian, otomatis mereka juga tidak ada penjualan. Oke, yang jual makanan. Jual gitu, makanan. misalnya ya. Jadi Oke, ini oke. ada dampak-dampak yang harus dijaga oleh pemerintah. Apalagi yang saya katakan tadi, kuartal kedua ini kita hadapi dengan satu ketidakpastian. Walaupun hanya sehari, seberapa itu kemudian akan berdampak signifikan dalam dunia usaha? Kan Mas Arman? sekarang kan begini, kalau nanti ini wajib, bisa kita bayangkan berapa puluh juta yang ada di Jakarta, ASN maupun swasta. Kalau itu diwajibkan, katakanlah WFH, satu hari transaksinya berapa? Oke. Sektor transportasi, sektor UMKM kita itu kan cukup besar gitu loh. Jadi artinya ini juga nanti akan menekan daripada daya beli masyarakat kita yang ujung-ujungnya juga nanti akan juga menekan daripada target pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. Oke, dan Jadi itu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Itu yang harus diantisipasi. Ya. Oke, saya minta tanggapan Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, jadi saya sudah minta tanggapan dari Apindo, dari perspektif kebijakan publik, secara analisa politik. Seberapa ini bisa berdampak bagi pemerintahan Pak Prabowo? Ya, saya sih melihat ada dua hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah langkah-langkah antisipatif. Jadi ketika sudah terjadi, katakanlah perang yang eskalasinya makin meningkat, maka ada ukuran, indikator atau parameter yang harus dikalkulasi oleh pemerintah. Bahwa apa targetnya seperti apa, lalu yang kedua tadi solusinya seperti apa. Sehingga publik tidak bertanya-tanya, publik tidak galau gitu dalam konteks melihat perang antara Amerika, Israel dengan Iran tersebut. Oleh karena itu saya melihat ya tentu tadi ada solusi yang diberikan pemerintah, ada kalkulasi, tapi ini harus di-declare kepada publik. Sehingga apa? Sehingga publik itu yakin bahwa disitulah sebenarnya ada nilai, ada katakanlah langkah-langkah kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ukurannya jelas, masyarakat bisa mengukur mana kebijakan yang baik, mana yang tidak, mana yang katakanlah minus, mana yang plus. Nah ini sebenarnya yang menjadi ukuran yang saya lihat. Ya. Yang kedua yang perlu dilakukan pemerintah, saya kebetulan tahun lalu di dalam gitu ya, sekarang sudah di luar seperti Prof. Trubus gitu ya, dulu saya 1 tahun. Sering memang pemerintah melakukan langkah-langkah koordinasi-koordinasi tadi, tetapi memang yang harus ditekankan adalah implementasi. Oke. Implementasi kebijakannya seperti apa? Contoh misalkan Pak Presiden punya program yang mulia, katakanlah MBG ya, ini program yang sangat mulia. Tetapi implementasinya kan masih harus dievaluasi, harus diperbaiki. Ini penting. Kenapa? Karena kita sayang kepada pemerintah dan kepada negara ini, termasuk kepada Pak Presiden. Nah dalam konteks Iran hari ini gitu, kita melihat bahwa dulu kita pernah ada COVID, pernah juga ada perang Ukraina dengan Rusia, itu terdampak juga. Untungnya dulu bukan masalah BBM, masalah gandum, katakanlah seperti itu. Nah hari ini adalah jantung kita yang diserang, artinya BBM, yang dimana semua negara termasuk Indonesia membutuhkan itu. Oke. Oleh karena itu tadi agar tidak ada kepanikan ke depan, ada ukuran-ukuran yang yang jelas dari pemerintah untuk memastikan bahwa ini loh yang dilakukan. Tadi Prof. Popi sudah sebagian sampaikan gitu. Ini perlu diyakinkan lagi sehingga publik itu terjadi public trust dari publik. Oke, Kang, saya masuk di situ. Tadi Prof. Popi juga mengatakan soal transisi energi. Bagaimana itu bisa kita maknai? Kalau kemudian saya pinjam analogi Anda, itu kemudian niat yang mulia seperti MBG kemudian, itu bagaimana hari ini publik masih bisa mempercayai dan meyakini itu bahwa kuartal 2, 3, dan 4 kita akan aman begitu, Kang? Ya tadi kita lihat begini, negara di Asia Tenggara kan, ada beberapa negara yang sudah menaikkan harga BBM. Indonesia masih stabil, 12.500 ya, artinya belum naik. Dan kita tahu juga bahwa kenaikan $1 itu kan akan defisit berapa? 5 triliun ya. Nah dalam konteks ini ini yang tadi saya sebutkan langkah antisipatif itu. Bagaimana misalkan dampak yang akan terjadi ke depan, tadi cadangannya ada berapa, seperti apa, nah ini perlu dijelaskan ke publik sehingga apa betul-betul Indonesia tadi kalaupun ada dampaknya kita sudah mengantisipasi gitu, kita sudah betul-betul terukur dalam konteks bisa memberikan solusi terkait dengan tadi ya seandainya BBM naik terus. Okay. Dan ini kan eskalasinya makin tinggi. Nah yang selanjutnya Bang Bram gitu, saya melihat pemerintah ini ya saya perlu mengkritik gitu ya, perlu juga memberikan apresiasi karena di satu sisi pemerintah punya target bagaimana tadi ada dampak-dampak yang akan terjadi pada negara kita, tapi di saat yang sama juga tadi butuh
ukuran yang jelas dari publik agar publik bisa menilai bahwa oh ini loh yang dilakukan oleh pemerintah. Ukuran itu adalah timeline, tanggal, atau seperti apa? Ya tadi misalkan contoh WFH seperti Oke. apa? Lalu energi ada berapa cadangan minyak kita? Lalu seandainya defisit itu seperti apa? Kalkulasi itu betul-betul diberikan informasi itu kepada publik sehingga apa? Sehingga ada dialektika yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Oke, baik, Nah, kami tangkap ini pesan yang Anda. saya tekankan seperti itu, Bang Bram. Oke, baik. Saya minta tanggapan Prof. Popi. Seperti apa kemudian? Ya, jadi pemahaman tentang bauran energi saja ini tidak hanya di masyarakat umum yang belum paham, di kalangan para pengusaha pun juga saya yakin masih belum difahami. Jadi bauran energi yang sudah dijadikan satu roadmap pemerintah oleh Bapak Presiden Prabowo itu betul-betul direncanakan dengan sangat seksama sekali. Mulai bagaimana cadangan yang namanya cadangan minyak mentahnya ada berapa, kemudian berapa yang diproduksi, berapa yang terserap di dalam negeri, berapa yang diekspor ke luar negeri. Baik dari cadangan minyak mentah, kemudian juga potensi dengan menggunakan gas. Dan Indonesia adalah termasuk salah satu negara baik itu mengimpor tetapi juga mengekspor juga. Belum batu bara. Batu bara itu digunakan oleh industri. Memang batu bara itu sekarang dianggap sebagai salah satu bahan energi yang dianggap tidak ramah lingkungan. Tetapi potensi ekspornya memberikan devisa yang sangat besar sekali terhadap Indonesia. Dan ini sudah dijadikan wacana bila memang terjadi perang yang berkepanjangan, Indonesia memiliki cadangan dan memungkinkan itu diserap semuanya di dalam negeri. Oke, cadangan dalam artian bahan bakarnya atau kemudian kita punya devisa untuk membeli dari sumber yang lain, Prof? Cadangannya sekarang juga ada, kemudian yang membeli pun juga ada, pasarnya juga ada, belum biodiesel ya, dari crude palm oil. Bagaimana Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar juga. Dan ini proses untuk melakukan transisi energi pun juga sedang dilakukan untuk menggunakan salah satu dari bauran energi tadi. Tadi kita bicara gas, belum lagi yang disebut dengan batu bara. Kemudian yang namanya tenaga surya. Tenaga surya ini kita melimpah sekali. Tetapi bagaimana menyiapkan infrastruktur ini sekarang sudah mulai publik ya menggunakan tenaga surya. Nah, kemudian juga kita merupakan salah satu negara untuk cadangan dari energi dari panas bumi ya, geothermal ini investornya sudah mulai banyak. Hanya tantangan bagi kita, pemerintah sedang menghitung berapa insentif yang akan diberikan kepada investor yang mau berinvestasi di salah satu alternatif bauran energi tersebut. Jadi alternatifnya sudah sangat banyak sekali. Atau kapan masyarakat bisa mendapat kepastian bahwa ya itu kan investor belum tentu akan masuk. Kapan kita bisa mendapatkan ketenangan itu, Prof? Jadi masyarakat itu sekarang tenang saja. Sampai dengan saat ini yang namanya BBM tetap tidak berubah. Kalangan pengusaha pun juga tetap tenang saja. Karena pemerintah sudah menjamin. Siapa yang mengatakan Bapak Presiden bisa langsung didengarkan. Dan yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagaimana mendorong tadi yang disebut dengan transisi energi yang infrastrukturnya itu sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah tadi memberikan sejumlah insentif apa yang akan ditawarkan, ini kan proses. Proses yang nanti untuk mengundang para investor yang akan berinvestasi khususnya untuk salah satu alternatif. Gak usah jauh-jauh ini para pengusaha yang tadi saya katakan, yang namanya CISM itu, yang namanya jargas, jaringan gas untuk rumah tangga pun juga itu akan ditambah ya. Mungkin apa sih jaringan rumah tangga, karena memang belum semuanya ada. Tetapi itu salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Prof, saya ingin lebih maju begitu. Jadi artinya dalam kalkulasi pemerintah, kita siap menghadapi ketika perang akan berlangsung seberapa lama? Pemerintah sudah melakukan simulasi mulai dari harga BBM terakhir sampai crude palm oil sampai harganya $100, kemudian turun lagi ke 80. Pemerintah itu tetap siap, bahkan menghitung dengan hitungan harinya itu sudah disimulasikan. Secara rigid artinya sudah? Sudah secara riset, sudah secara angka, sudah percadangannya itu sudah dihitung. Sudah dihitung. Makanya dalam kebijakan yang dilakukan pada pemerintah adalah bahwa pemerintah menjamin bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa untuk tetap memberikan layanan kepada
masyarakat. Oke. Itu terakhir yang sudah Baik. disampaikan. Oke, Iya. baik, menarik. Saya ke Mas Faisal kalau begitu. Jadi artinya kita sudah bicara soal dalam negeri, tadi Prof. Popi sudah memberikan bahwa ada jaminan itu bisa aman secara bahan bakar yang juga secara berantai akan sampai langsung ke masyarakat. Saya minta tanggapan Anda. Seberapa lama kita bisa membayangkan perang ini masih akan berlangsung, Selat Hormuz masih akan jadi perdebatan? Ya, memang benar bahwa perang ini ada indikasi perang akan berlangsung lama. Karena kita tahu Iran sampai sekarang tidak mau menyerah dan bahkan ada laporan bahwa Washington sudah 3 kali meminta lewat negara-negara mediator untuk agar berunding dengan Iran dan itu sudah ditolak. Dan terakhir ketika Trump bilang ada sudah 2 hari perundingan yang difasilitasi oleh Mesir, Turki dan Pakistan, ternyata itu dibantah oleh Iran. Nah, jadi memang ada indikasi. Kenapa indikasinya? Pertama, sampai sekarang Iran kenapa tidak mau menyerah? Pertama, Iran sudah kehilangan kepercayaan kepada Amerika Serikat, terutama Trump. Karena serangan 28 Februari lalu yang dilakukan Amerika bersama Israel dilakukan ketika perundingan program nuklir Iran sedang berlangsung di Swiss. Jadi Iran sudah hilang rasa percayanya. Yang kedua, rezim mullah yang berkuasa di Iran perlu memelihara atau mempertahankan kredibilitasnya. Karena dalam 2 kali perang semua panglima angkatan bersenjatanya, komandan Garda Revolusi itu tewas. Dan yang sekarang malah lebih, pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei tewas, terus panglima angkatan bersenjatanya, komandan Garda Revolusi, menteri pertahanan juga tewas, terakhir menteri intelijen dan ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani juga tewas. Nah, mereka butuh memelihara kepercayaan rakyat, yaitu salah satu caranya dengan harus memberikan balasan. Dan itu untuk mempertahankan kredibilitas rezim supaya rakyat tetap percaya. Oke, dan yang melihat ketiga sekarang, kenapa perang ini akan berlangsung lama? Karena Iran sedang di atas angin. Sekarang Iran sudah berhasil memukul dunia secara ekonomi dengan penutupan Selat Hormuz. Bahkan sekutu-sekutu Amerika di negara Arab Teluk itu sudah terpukul secara ekonomi. Kilang Ras Tanura di Arab Saudi, Ras Laffan di Qatar, kemudian juga kerugian pariwisata terutama Dubai. Kan semua maskapai terutama hub-hub seperti Bandara Dubai, Bandara Doha itu kan ditutup. Itu kerugiannya kalau tidak salah sekitar 23,5 miliar dolar selama perang ini, selama minggu keempat. Kemudian juga pariwisata di Timur Tengah terutama di Dubai itu 600 juta dolar per hari rugi. Artinya Iran berada di atas angin. Makanya kenapa Trump berulang kali ngomong bahwa perang akan segera berakhir. Terus dia mengklaim walaupun itu bohong kita sedang berupaya berunding atau sedang berunding dengan Iran. Terakhir sebentar. Terakhir itu kenapa Iran harus ini? Karena citra Iran naik dalam perang ini. Kita lihat masyarakat Indonesia tidak lagi mempersoalkan mazhab Sunni atau Syiah. Dan di dunia Islam itu Iran pamornya secara umum naik. Oke, baik. Kalau begitu saya masuk di situ. Kalau memang Iran di atas angin, secara game teori artinya satu sudah lebih tinggi daripada lawan lainnya. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah Amerika. Mengapa perang masih Anda analisa ini cukup panjang? Bukankah ketika posisinya sudah tidak sebanding, maka akan lebih gampang menentukan siapa pemenangnya? Persoalannya adalah ini kan yang diinginkan dunia bagaimana perang berhenti. Tapi Iran tidak mau berhenti. Nah itu tadi, karena pertama yang terakhir yang mau saya jelaskan, kenapa pamor Iran positif. Pertama, Iran satu-satunya negara sekarang yang memberikan sanksi militer terhadap Amerika dengan Israel yang sebagai pelanggar hukum internasional. Itu kan udah biasa. Bahkan Netanyahu sudah dinyatakan sebagai penjahat perang. Israel sebagai pelaku genosida di Gaza selama 2 tahun. Dan tidak ada satupun yang berani memberikan sanksi kecuali Iran. Makanya Iran mengambil peran Dewan Keamanan dengan memberikan sanksi kepada kedua negara. Kenapa akhirnya citra positif itu naik. Nah dari Amerika memang ada indikasi bahwa perang akan panjang. Tadi saya berbicara dari Iran, sekarang dari Amerika. Ketika Trump berbicara bahwa dia ingin berunding, dia membuka kesempatan berunding walaupun itu selalu ditolak Iran. Itu ketika Amerika sudah mengirimkan, kalau tidak salah terakhir itu 2.500, mau rencana tambah 3.000 itu pasukan elit. Yang saya dapat informasinya adalah Delta Force, SEAL Team 6, saya lupa satu lagi satuannya. Jadi memang Iran berusaha atau mempersiapkan invasi darat. Nah invasi darat ini apakah ke Pulau Kark yang merupakan 90% fasilitas kilang dan ekspor minyak Iran. Ataukah invasi ke darat untuk menumbangkan rezim. Oke, saya clearkan lagi. Amerika siap invasi darat kepada pos-pos kilang minyak Iran. Itu rencananya, tapi terbuka bisa 2. Karena kenapa perang itu juga panjang? Karena memang Pentagon pertama sudah Departemen Perangnya Amerika itu sudah mempersiapkan perang untuk 3 bulan.
Dan kita tahu mendiang juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Brigadier Jenderal Ali Naini sudah menyatakan Iran siap berperang 6 bulan. Nah kalau kita lihat pengalaman Iran sudah pernah berperang lawan Irak 1980-1988. Dan Iran di perang kali ini adalah negara yang diisolasi secara ekonomi maupun militer sejak 1979. Embargo itu ya. Dan mereka mampu mengimbangi kekuatan dua negara superpower. Amerika Serikat superpower dunia dan Israel superpower Timur Tengah. Nah dari sisi Israel, kenapa ada indikasi perang ini akan lanjut? Karena tidak ada satupun pernyataan Netanyahu bahwa Israel ingin menghentikan perang. Baik. Bagi Trump maupun Netanyahu, mereka punya motif pribadi juga. Netanyahu punya 4 kasus korupsi, termasuk yang kelima kasus suap kepala stafnya dari Qatar Gate. Nah selama perang Gaza itu proses persidangan selalu terhenti dengan alasan keamanan nasional. Jadi pengalihan isu domestik masing-masing begitu dari mereka sebelum ya. perang ini juga Amerika kan Trump khususnya punya kasus Epstein File. Dia terbukti masuk dalam jaringan kejahatan pedofili global yang dipimpin oleh Jeffrey Epstein. Baik, itu menarik. Oke, saya akan dalami nanti. Saya minta tanggapan Prof. Hikmahanto kalau begitu. Jadi Prof, artinya kalau Iran siap 6 bulan, seberapa panjang Prof ini bisa akan terjadi? Tapi usai jeda, Prof. Hikmah, tetaplah bersama kami di Head to Head.